Tajuknya ialah apa kata ulama tentang Indonesia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadul Darul Azhar wa ikutil ahmar wa nurul azhar wa sirallahi akbar. Apa kabar semua sahabat teman kalian di luar sana? Saya mendoakan semoga kalian semua diberi kesehatan, dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke guys, insyaallah pada hari ini apa yang kita mau react pada hari ini ya terkait rapat dengan negara Indonesia, yang mana negara Indonesia ini adalah negara yang paling banyak wali-wali diturunkan di situ, guys. Ya, terkait rapat dengan kewujudan Islam di situ, bagaimana Islam itu menyebar, dan juga walaupun di negara Indonesia ini banyak juga agama-agama lain, tetapi agama Islam juga lebih dahulu berkembang di Indonesia ini. Dan di antara semua agama-agama ini, ia juga menyatukan semua rakyat di Indonesia ini. Tidak ada yang saling bermusuh-musuhan dan malahan saling coba untuk mendalami di antara satu sama lain. Tapi agama utamanya adalah agama Islam, karena penduduk yang paling ramai di Indonesia ini juga beragama Islam, guys. Jadi apa kaitannya dengan video ini, guys? Video ini menceritakan terkait rapat tentang negara Indonesia dan diceritakan oleh ulama-ulama daripada luar, guys. Jadi kita sama-sama mendengar apa yang telah amati dalam video ini. Oke, video ini dari mana, guys? Video ini daripada BNV channel. Jadi pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys. Oke, tanpa basa-basi, jom sama-sama kita nonton. Sebelum itu, apa tajuknya? Tajuknya ialah apa kata ulama tentang Indonesia. Oke, jom, guys. Syekh Profesor Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Nur Amin bin Nasir Ibnu Nasar. Oke, kita dengar sama-sama, guys. مثل قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha kepadamu Muhammad sampai kamu mengikuti agama mereka. اليهود والنصارى ما يريدون منا أننا نبقى على الإسلام أبدا. Kaum Lantardo, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah membiarkan kita membela Islam sampai kapanpun. وإنما يريدون أننا نترك الإسلام فهل نطيعهم ولا هم راضين. Kita ulang tadi, guys. Yang mereka inginkan kita meninggalkan Islam, kita tidak ikuti keinginan mereka. Oke. ولا هم راضين عنا حتى لو تركنا بعض الدين وعطيناهم. Mereka tidak akan pernah redha kepada kita meskipun kita meninggalkan sebagian ajaran Islam, meskipun kita beri mereka yang mereka inginkan, kita meninggalkan Islam keseluruhan menjadi Yahudi dan Nasrani. الآن يقاتلون المسلمين في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي. Dan sekarang mereka memerangi muslimin di Afghanistan, Bosnia, Herzegovina, Chechnya. Oke. Untuk apa? Mereka kaum Lantardo tidak menginginkan agama ini tegak. Saat ini mereka mencerai-beraikan negara-negara besar kaum muslimin. Di Indonesia dan selainnya, mereka memecah belah negara-negara Islam meskipun Islam mereka lemah dan lain-lain.
لكن لا يريدون أن هذا الدين Mereka tidak ingin agama ini menjadi asas sebuah negara. يكون له باسم الدولة، ما يريدون يكون باسم الدولة، ولذلك ترون الآن أفعالهم مع المسلمين. Oleh karena itu kalian bisa lihat sendiri bagaimana mereka dengan kaum muslimin sekarang. يقتلون ويشردون ويهدمون البيوت، هم يبون أموال، هم تجار ما يبون أموال، لكن Mereka memerangi, mengusir, menghancurkan rumah. Mereka tidak menginginkan harta. Mereka para pembisnis, yang mereka inginkan adalah memerangi agama ini. يحاربون هذا الدين، ما يريدون تقوم له دولة. Mereka tidak ingin Islam berdiri sebagai sebuah negara di atas muka bumi ini, على guys. الأرض، هذا قصدهم، هذه Inilah tujuan mereka. نفسيتهم منذ أن بعث الله Semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. نبيه محمد. Nauzubillah min zalik, guys. Semoga apa yang diperkatakan ini, walaupun ia berkemungkinan besar, guys, yang terdapat di dalam Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasrani akan memecah belahkan orang-orang Islam dan negara-negara Islam, sama ada daripada luar ataupun daripada dalam, maka orang-orang Islam pastinya sudah bersedia sekuat-kuatnya untuk mengatasi apa yang diperkatakan oleh ulama ini. Dan kita pasti, saya juga sebagai seorang Islam di Malaysia, bahwa saya berpendapat di Indonesia ini walaupun ramai orang Islam, tetapi banyak juga agama-agama lain di dalam negara Indonesia itu sendiri. Dan juga di dalam Islam di Indonesia itu banyak juga Islamnya seperti Syiah, seperti Wahabi. Kita tidak mau sentuh yang ini, cumanya saya berpendapat Islam Syiah ini lebih berbahaya sebenarnya juga sebanding dengan Yahudi dan Nasrani ini tadi. Karena Islam Syiah ini dia menyerang daripada dalam, guys. Dia menghancurkan umat Islam ini melalui dalaman, melalui rohani kejiwaan kita, dan juga memecah belahkan penganut Islam dengan bermacam-macam dalil yang diutarakan oleh mereka. Jadi untuk Ahlussunnah wal Jamaah ini kita harus waspada, guys, dengan apa yang diperkatakan oleh ulama ini. Dan ini juga terkait rapat dengan negara Amerika sendiri yang sekarang ini coba mengambil pengaruh Indonesia melalui suntikan atau bantuan dana 150 juta yang diumumkan oleh Joe Biden dalam mesyuarat khas ASEAN baru-baru ini. Dia memberi dana sebanyak itu, berkemungkinan ada muslihat di sebaliknya. Dia juga ada kepentingan sendiri. Dan jika negara-negara Islam di Asia Tenggara ini menerima bantuan itu, saya khawatir bahwa ini juga berkemungkinan akan menjadi pengaruh kepada Amerika dan juga Yahudi. Dan kita tahu negara Amerika ini sangat menyokong Yahudi daripada belakang tabir, guys. Ini kita harus hati-hati sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Kita bukan bercakap terkait dengan perbandingan agama atau sebagaimana, tetapi kita hanya bercakap dengan apa yang diperkatakan oleh ulama ini di dalam Al-Quran, bahwa itu kena bersedia daripada sekarang. Dan kita mengetahui juga bahwa ramai juga orang-orang daripada agama lain ini yang memang kita ketahui baik budi bahasa, kelakuan, kelembutan, santunnya. Ada segelintir di dalam agama-agama lain itu bersifat kemanusiaan, itu kita memahami sangat. Tetapi yang harus kita waspada ini ialah kepala-kepala negara yang akan merosakkan akidah umat Islam itu nanti. Kepala-kepala negara yang seperti Amerika, Israel, Zionis ini pas sudah tercatat di dalam Al-Quran, guys. Jadi ini yang perlu kita khawatirkan. Dan
Di dalam Al-Quran kita harus pegang bahwa Yahudi ini akan memecah belahkan umat Islam daripada dulu sampailah ke akhir zaman nanti. Nah, jadi kita kena persiapkan diri kita, kita kena persiapkan rohani kita kena persiapkan jiwa kita, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia guys, dan terutamanya negara Indonesia ini. Dan yang perlu kita pegang guys dengan kuat untuk kejiwaan dan juga perlindungan kita itu sebenarnya ialah tauhid. Dengan tauhid ini kita dapat menjaga keimanan kita. Bagaimana kita menjaga keimanan kita dengan tauhid ini guys? Kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu, Tuhan yang esa, yang kita mengikuti ajarannya dengan mengerjakan solat yang 5 waktu. Sebab itu aqimus solat tali zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku, kata Allah. Jadi daripada situ kita dapat membentuk kejiwaan kita. Kita telah menjaga agama kita, itu yang harus kita pegang seerat-eratnya. Lagi yang kita khawatirkan guys, sifat atau sikap mengadu domba, sikap seperti tamak, kepentingan diri sendiri di antara negara-negara kita di Asia Tenggara ini, negara-negara Islam, itu yang coba kita elakkan. Kita seperti di Malaysia dan Indonesia ini harus bersatu guys. Walau dalam apa agama sekalipun, kita harus bersatu menegakkan negara kita, mendaulatkan negara kita, dan kita memegang erat agama kita masing-masing. Jangan sampai berpecah belah. Dan di dalam Islam sendiri, orang-orang Islam jangan sampai ada perkara-perkara kemunafikan dalam diri. Itu yang paling memusnahkan orang Islam sendiri guys. Nah, jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh ulama ini harus kita ambil pegangan dan pedoman untuk kita menjaga sendiri negara kita, menjaga diri kita sendiri, dan juga terutamanya negara Indonesia ini. Banyak negara luar coba menyerang daripada dalam dan juga daripada luar. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Jadi semoga didoakan, semoga negara Indonesia ini sentiasa aman, makmur, damai, rakyatnya sejahtera, bersatu padu walau dalam apa agama sekalipun. Begitu juga di Malaysia. Kita doakan sama-sama supaya negara Malaysia dan negara Indonesia ini akan damai dan juga menjaga kedaulatannya sehingga ketitisan darah terakhir kita. Oke guys, sampai di situ saja untuk komentar pada hari ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar-komentar di bawah guys. Insya Allah kita sama-sama memberi info-info yang bermanfaat, telus dan jujur guys. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran, salam senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.